Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Ramadan dengan NIM 20030150108 dari kelas PJKR C. Saya akan membawa materi belajar motorik dengan judul beberapa teori psikologi belajar. Pertama, beberapa teori bioheuristik. Teori belajar bioheuristik berkembang antara tahun 1849 sampai dengan 1936 atau pada pertengahan abad ke-20 di Amerika Serikat dan mendominasi dunia psikologi belajar. Tokoh-tokoh aliran bioheuristik diantaranya adalah Ivan Petrovich Pavlov, L. Thorndike, R. Gutenrike, B.F. Skinner, dan R.M. Gane. Dewasa ini walaupun pengaruh dalam bidang teori agak mundur karena terdesak oleh aliran lain, namun pengaruh dalam praktek pengajaran masih sangat terasa. Beberapa teori belajar yang akan dikemukakan di sini meliputi koneksionisme dari Thorndike, klasik connection dari Pavlov, dan operant condition dari Skinner. Koneksionalisme dari Thorndike. Menurut teori ini, belajar pada hewan pada manusia pada dasarnya berlangsung menurut prinsip-prinsip yang sama. Dasar terjadinya belajar adalah terjadinya pembentukan asosiasi bond connection antara kesan panca indera, sensi impression, dengan kecenderungan untuk bertindak, impulse to action. Proses belajar itu yang oleh Thorndike dinyatakan sebagai learning by excitation and connection, atau yang secara populer disebut trial and error learning, dan berlangsung menurut hukum-hukum tertentu. Thorndike mengemukakan 3 kelompok hukum yang memberikan keterangan tentang proses belajar meliputi 1. 3 buah hukum primer, 2. 5 buah hukum subsidiar, dan 3. beberapa buah hukum tambahan. Hukum-hukum belajar primer yang dikemukakan oleh Thorndike meliputi hukum kesiapan. Orluk 1990 mengatakan bahwa keterampilan yang dipelajari dengan waktu dan usaha yang sama oleh orang-orang yang sudah siap akan lebih unggul daripada orang-orang yang belum siap untuk belajar. Kesiapan dalam keterampilan tidak hanya melibatkan kesiapan psikologis, tetapi kesiapan fisik juga besar mengurangnya terhadap pencapaian hasil belajar yang optimal. Dalam hal ini, Ongside 1984 mengemukakan bahwa belajar akan berlangsung sangat efektif jika siswa telah siap untuk memberikan respon. Hukum latihan. Hukum ini menjelaskan bahwa dengan mengulang-ulang respon tertentu sampai beberapa kali akan memperkuat koneksi antara stimulus dan respon. Sebagaimana dijelaskan oleh Vites dan Posner dalam Bugles 1964, dengan latihan berulang-ulang dalam waktu yang lama akan terjadi otomatisasi, sekalipun pada mulanya siswa hanya mencoba-coba. Perilaku ini merupakan suatu proses yang mengutamakan aktivitas fisik. Hukum ini menunjukkan koneksi antara kondisi yang merupakan peran pengasang dan tindakan akan menjadi kuat karena latihan law of use, dan kondisi tersebut akan menjadi lemah karena kurang atau latihan dihentikan law di use. Hukum ini merupakan justifikasi tentang perlunya siswa atau atlet mengulang-ulang bahan hukum efek. Hilgar dan Bro 1977 menjelaskan bahwa menguat atau melemahnya koneksi merupakan konsekuensi dari hasil. Menurut hukum ini, koneksi antara elemen stimulus respon SR akan menjadi kuat jika mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan sebaliknya. Penerapan teori Thorndike dalam proses belajar motorik menurut Lutan 1988 dapat dilakukan sebagai berikut. A. Siswa harus siap secara psikologis maupun fisik. B. Latihan dilakukan berulang-ulang dalam kondisi belajar yang baik. C. Tugas guru mengorganisasikan elemen-elemen keterampilan yang akan dipelajari melalui yang sederhana sampai yang kompleks. D. Dengan belajar elemen per elemen akan memperhalus nilai transfer. E. Untuk memperkuat koneksi stimulus respon dapat menggunakan hadiah. Konsep transfer of training.
Masih ada salah satu hal penting yang perlu dikemukakan di sini dari konsep Tonrike, yaitu transfer of training. Konsep ini mengundang makna bahwa apa yang pernah dipelajari atau dilatih di suatu sekolah dapat dimanfaatkan untuk hal-hal lain. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sebagai hasil belajar di sekolah dapat pula digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat atau di luar sekolah. Classic conditioning dari Pavlov. Eksperimen-eksperimen yang dilakukan Pavlov mengenai berfungsinya kelenjar ludah pada anjing merupakan contoh klasik mengenai bagaimana tingkah laku tentu dapat dibentuk dengan pengaturan dan manipulasi lingkungan. Proses pembentukan tingkah laku tersebut proses pensyaratan connection proses. Air liur anjing yang semula hanya keluar kalau ada perangsangan berwujud makanan. Akhirnya dengan proses pensyaratan tertentu, air liur anjing dapat keluar karena perangsangan lain yang bukan makanan. Operan conditioning dari Skinner. Seperti Pavlov dan Watson, Skinner juga memiliki peran perilaku sebagai hubungan antara perangsangan dan respon. Teori ini dikembangkan dengan melakukan percobaan pada tikus yang dimasukkan kotak dan dipasang pengungkit, sehingga apabila pengungkit tersebut diletakkan makanan akan mengeluarkan makanan. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, Skinner membedakan adanya dua macam respon, yaitu responden respon dan operan respon. Responden respon atau refleksif respon yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsangan tertentu seperti makanan yang menimbulkan air liur. Teori Gestalt. Teori ini dikembangkan oleh Koficka 1935, Kohler 1927, 1947, 1956, dan Wetterher 1945. Dalam percobaannya, Kohler menggunakan spinase dalam kandangan dengan menempatkan dua buah tongkat yang dapat digunakan untuk menusuk pisang yang berada di luar kandang. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ditemukan hukum-hukum sebagai berikut. Hukum Pragnas penuh arti, hukum kesamaan law of similarity, dan hukum kedekatan law of proximity. Hukum ketutupan law of closure. Ciri-ciri dari belajar dengan penuh pengertian insightful learning adalah sebagai berikut. 1. Tergantung pada kemampuan dasar seseorang. Selanjutnya, kemampuan hal ini tergantung pada usia perbedaan individu. 2. Tergantung pada pengalaman masa lalu yang relevan. 3. Tergantung pada pengaturan situasi yang dihadapi. 4. Didahului oleh periode mencari dan mencoba sebelum memecahkan masalah. Dilakukan subjek mungkin melakukan hal-hal yang kurang relevan terhadap pemecahan masalah yang dihadapi. 5. Setelah diperoleh insight, maka dapat dipergunakan untuk menghadapi situasi-situasi yang lain. Teori medan dari Lewin. Teori medan mulai dikembangkan oleh Kurt Lewin 1935, 1936, 1942. Berdasarkan teori Gestalt, prinsip-prinsip Gestalt yang telah dikemukakan di atas diakui berlakunya oleh. Di samping itu, ia menambahkan unsur-unsur baru mengenai belajar seperti berikut. Pertama, belajar adalah mengubah struktur kognitif. 2. Masalah sukses dan gagal. 3. Peran hadiah dan hukuman. 4. Taraf aspirasi. Rangkuman. Menurut teori koneksionisme, dasar terjadinya belajar adalah terjadinya pembentukan asosiasi antara kesan panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak. 3 buah hukum primer yang dikemukakan Tonrike adalah 1. Hukum kesiapan, 2. Hukum latihan, 3. Hukum efektif, dan 4. Konsep transfer of training. Menurut teori klasik conditioning dari Pavlov, tingkah laku tertentu dapat dibentuk dengan memberikan kondisi tertentu secara berulang-ulang untuk memancing perilaku yang diinginkan sesuai tujuan. Skinner yang mengembangkan teori operant conditioning
mengemukakan perilaku sebagai hubungan antara perangsangan dan respon. Menurut Skinner adanya dua macam respon, yaitu response dan operant respon. Teori Skinner yang sangat besar berpengaruhnya konsep-konsep behavior control dan behavior modification sangat populer pada kalangan tertentu. Dalam dunia pendidikan, khususnya dalam lapangan metodologi dan teknologi pengajaran, pengaruh dari teori ini yang sangat besar. Sekian dan terima kasih materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.